masih melakukan sub foresight atau aplikasi pihak ketiga. Hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terutama teman-teman yang masih sedang berjuang untuk menuju monetisasi atau sedang berjuang untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Teman-teman semua, di video ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya saya sampai bisa monetisasi. Karena sudah sebulan ini di channel saya sudah ada iklan, artinya sudah berhasil monetisasi. Tapi sebelumnya saya juga akan bercerita bagaimana perjuangan saya dan apa saja yang saya lakukan sehingga berhasil dimonetisasi. Sebelum saya bercerita tentang hal itu, saya akan ceritakan dulu sedikit riwayat channel ini. Channel ini saya bangun sebetulnya sudah sangat lama, yaitu di tahun 2011, tetapi saat itu fungsinya tidak jelas, tidak punya tujuan apa-apa, hanya kadang-kadang saya gunakan untuk membagikan video-video saya dan keluarga yang menggunakan aplikasi karaoke. Akhir-akhir ini karena pandemi dan kebetulan saya adalah seorang guru, saya terpaksa harus mengajar secara online dan butuh media yang disukai oleh siswa, dan pilihannya adalah YouTube karena hampir semua siswa suka menonton YouTube. Maka saya buatlah video-video pembelajaran yang saya bagikan kepada siswa. Nah, itu awal mulanya mengapa saya terjun ke YouTube. Tapi kemudian saya juga tertarik untuk melakukan monetisasi terhadap akun saya ini. Nah, tentu sama dengan teman-teman, perjuangannya cukup berat. Terus apa saja yang saya lakukan? Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang teman-teman lakukan. Apakah saya sub foresight? Ya, saya juga sub foresight. Kemudian apakah saya pernah menggunakan aplikasi pihak ketiga? Pernah juga. Nah, tapi kok bisa ya dimonetisasi? Ya ternyata bisa, ini buktinya bisa. Hanya tentu saja kita harus melakukannya dengan aman. Misalnya hilangkan atau ketika ada teman yang mensub kita kemudian meninggalkan pesan atau di komentar dia menulis sub balik ya, jangan lupa padamkan ya. Saya sudah kunjungi balik lah. Nah, hal-hal itu awalnya saya masih lakukan, artinya ketika ada tulisan-tulisan di komentar seperti itu ya saya ikuti maunya, saya kunjungi. Tapi kemudian setelah saya pelajari, subscribe seperti itu akhirnya akan hilang. Kemudian saya mulai menyeleksi mana saja yang layak saya kunjungi balik dan tidak. Jadi saya hanya kunjungi balik teman-teman yang mensubscribe, tapi hanya memberikan komentar-komentar tentang isi YouTube tanpa mengatakan kunjungi balik. Tapi kalau saya lihat subscribernya di bawah 1000, maka berarti teman ini ingin saya subscribe. Jadi saya hanya mencoba memahami dengan cara saling memahami saja. Nah, itu teman-teman. Kemudian apakah saya menggunakan aplikasi pihak ketiga? Tadi saya juga sudah katakan, saya pernah ke Shopee, saya pernah menggunakan aplikasi, tetapi tetap saya pilih-pilih yang kira-kiranya aman. Tapi saya juga tidak tahu ketika terjadi pengurangan subscribe saya, apakah itu karena yang saya dapatkan dari Shopee atau dari pihak ketiga atau yang spam. Yang pasti pasang surut jumlah subscriber saya juga terjadi seperti yang terjadi pada teman-teman, dan itu betul-betul membuat kesal, membuat sedih karena sudah
mencapai 1100, tiba-tiba keesokan harinya jadi 900 lagi, jadi 700 lagi. Kemudian bagaimana pula cara saya mendapatkan 4000 jam tayang? Banyak petunjuk-petunjuk dari para YouTuber senior tentang bagaimana menambah jam tayang. Karena kalau mengandalkan dari view penonton alamiah itu rasanya berat, khawatir 1 tahun tidak tercapai. Nah teman-teman, di awal saya sudah katakan tadi, kenapa kok saya mengatakan for sub atau penggunaan aplikasi itu bahaya? Bahayanya bukan karena tidak dimonetisasi, tetapi kaitannya dengan penggajian dari YouTube. Jadi subscriber yang kita dapatkan secara sub for sub atau aplikasi itu bukan mereka yang betul-betul berminat terhadap konten yang kita upload. Sehingga setelah kita monetisasi pun mereka belum tentu hadir di konten-konten kita. Akibatnya view-nya sedikit. Nah, view yang sedikit ini tentu berpengaruh kepada berapa banyak dolar yang akan kita terima. Nah, ini yang menjadi resiko ketika mendapatkan subscriber melalui sub for sub atau aplikasi. Berbeda tentunya kalau subscriber kita memang orang-orang yang menyukai konten kita, orang-orang yang memang tertarik pada video-video yang kita bagikan, sehingga mereka akan menunggu ketika kita upload video, mereka akan berkerumun melihat video-video kita. Nah, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tentunya walaupun untuk saya pribadi, walaupun sekarang sudah subscriber dengan penonton yang ya terlalu sedikit, tapi alhamdulillah karena saya guru, saya punya banyak siswa yang menggunakannya. Jadi subscriber alami saya mungkin akhirnya para siswa tersebut dan beberapa teman yang memang berprofesi sama dengan saya, atau beberapa siswa yang dalam kondisi daring harus belajar secara online, harus mengerjakan tugas-tugas dan mereka memanfaatkan video saya. Tapi itu pun belum sesuai dengan harapan. Nah, bagi teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yang sudah sub for sub tidak usah terlalu khawatir, aman-aman saja selama Anda juga melakukannya dengan aman. Kemudian saran saya yang berikutnya adalah sambil mengumpulkan subscriber dengan sub for sub, upayakan juga membuat konten-konten yang diminati banyak orang. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat-lihat, menonton video-video yang banyak penontonnya. Biasanya ada sesuatu yang khas yang mereka tawarkan. Nah, ini sebetulnya kemampuan ini tidak saya punya, karena saya guru ya, saya lebih fokus kepada bagaimana membantu para siswa. Kalau kebetulan nanti pengunjungnya banyak, kan ini kontennya evergreen ya, setiap tahun akan terus dipakai, setiap bulan tertentu, materi tertentu juga akan terus digunakan. Mudah-mudahan kedepannya masih punya banyak harapan. Tetapi kalau teman-teman hanya membuat konten-konten yang sedang tren tapi ternyata juga tidak terlalu diminati, berarti ada yang harus diperbaiki. Nah, itu sedikit cerita saya tentang bagaimana saya bisa sampai monetisasi dan apa bahayanya sub for sub atau penggunaan aplikasi tersebut. Tapi tetap semangat, berjuang terus. Semoga teman-teman juga bisa monetisasi sama dengan saya, sama dengan teman-teman lain yang sudah dimonetisasi. Salam perjuangan, semoga sukses dan segera dimonetisasi. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.